berbeda, dan itu adalah benar-benar arwah, dibuktikan oleh seorang wanita yang naik ke atas panggung dan meraba arwah tersebut, namun tangannya menembus anak kecil ini. Berita tentang ketenaran Eisenheim pun sampai ke putra mahkota, namun dia hanya mengatakan kalau sebenarnya itu semua hanyalah trik sulap. Yang dilakukan oleh Eisenheim terlihat begitu nyata kalau memang dia bisa bertemu kembali dengan arwah mereka yang sudah mati. Karena ini dirasa semakin meresahkan, Eisenheim pun ditahan oleh pihak kepolisian dan dia ditanyai beberapa hal oleh Walter. Eisenheim tidak mengatakan banyak hal, dan ternyata di luar sana sudah banyak penggemarnya Eisenheim yang menginginkan agar Eisenheim segera dibebaskan. Mendengar para penggemarnya yang semakin ribut di luar, Eisenheim pun pergi menemui mereka semua dan mengatakan kalau semua yang dia lakukan adalah hanya trik sulap. Dia tidak benar-benar bisa berkomunikasi atau menerima pesan kematian dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya para penggemarnya pun pergi, dan itu semua dilakukan oleh Eisenheim agar dia bisa meyakinkan polisi ini, sehingga Eisenheim pun akhirnya dibebaskan. Putra mahkota menginginkan agar Eisenheim ditangkap dan dibunuh, namun tentunya polisi ini tidak bisa melakukan hal itu begitu saja. Namun tindakan benar dari polisi ini malah dipersalahkan oleh putra mahkota. Putra mahkota mengatakan kalau polisi ini tidak bisa dijadikan kaki tangannya dan juga tidak akan dia ajak ke dalam pemerintahannya ketika nanti dia menjadi raja. Malam harinya, putra mahkota yang menyamar sebagai warga biasa, dia pergi dengan polisi Walter untuk melihat pertunjukannya Eisenheim. Seperti apa sih sebenarnya Eisenheim dalam membangkitkan arwah manusia? Dan pada malam itu ternyata dia membangkitkan arwah seorang wanita yang mana itu adalah Sophie, kekasihnya. Semua penonton pun terkejut melihat arwah Sophie dan menanyakan bagaimana Sophie mati. Siapa yang membunuh Sophie? Apakah yang membunuh Sophie adalah putra mahkota? Sophie hanya menjawab, seseorang yang membunuhnya adalah orang yang berada di sini. Sontak itu membuat polisi Walter terkejut, apalagi putra mahkota. Terlihat Eisenheim dengan wajah sedihnya meraih tangan kekasihnya, lalu arwah Sophie pun menghilang. Semua penonton pun ditinggalkan dengan 1000 pertanyaan, apakah penyebab kematian Sophie? Apakah benar dia dibunuh oleh putra mahkota? Polisi Walter yang sekarang ini berada dalam satu kereta bersama putra mahkota, sebenarnya dia juga sudah mencurigai pria ini. Atas permintaan putra mahkota, dia pun menegaskan agar Eisenheim tidak lagi memanggil arwahnya Sophie. Malam berikutnya pertunjukan akan dikawal oleh banyak polisi. Jika Eisenheim masih memanggil arwahnya Sophie, maka dirinya akan ditangkap. Sebelum melakukan pertunjukan, Eisenheim memanggil sahabatnya ini yang juga merupakan manajer dan asisten dia ketika sulap. Dia memberikan sebagian harta kekayaannya, juga memberikan gaji dari pria ini. Eisenheim juga mengatakan kalau pendapatan malam itu semuanya akan menjadi milik sahabatnya ini. Tidak ada lagi yang harus dilakukan oleh sahabatnya ini dalam pertunjukan, maka pada malam ini nikmatilah saja apa yang akan aku tunjukkan. Semua penonton pun berkumpul di gedung opera tersebut, termasuk para polisi juga bapak kepala kepolisian. Ternyata di atas panggung Eisenheim lagi-lagi memanggil arwahnya Sophie. Sophie pun mengatakan kalau dulu sebelum dia meninggal, dia memakai sebuah kalung yang pendannya terbuat dari kayu. Lalu terdengar teriakan di kalangan penonton yang mengatakan siapa sebenarnya pembunuhnya Sophie. Jika sebenarnya pembunuhnya Sophie adalah putra mahkota, maka keadilan harus ditegakkan. Pernyataan menghujat kerajaan semakin sahut-menyahut di antara kalangan penonton, dan itu dirasa semakin meresahkan. Akhirnya, kepala kepolisian ini menyuruh anak buahnya untuk mengamankan panggung dan menangkap Eisenheim. Dia pun menegaskan kepada semua orang atas nama kerajaan maka Eisenheim akan ditahan. Tentunya itu semakin menimbulkan keributan di kalangan penonton, yang jika Eisenheim ditahan maka akan semakin nyata bahwa ada kebusukan yang sedang disembunyikan oleh pihak kerajaan. Arwah Sophie pun menghilang dan keriuhan pun semakin terjadi di kalangan penonton. Ditambah lagi ketika polisi Walter menangkap Eisenheim, ternyata Eisenheim itu adalah seorang arwah. Semua penonton dibuat terkejut dan terdiam seiring menghilangnya Eisenheim. Bapak Walter lalu mengerahkan semua pasukan dan anak buahnya untuk mencari di mana keberadaannya Eisenheim, termasuk di ruang kerjanya. Ternyata dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dia hanya menemukan buku-buku trik sulapnya Eisenheim, termasuk cara menumbuhkan pohon jeruk. Juga ternyata di dalamnya ada sebuah kertas di mana itu adalah cara membuat pendan kayu yang dibuatnya dulu untuk Sophie. Benar adanya ketika dia kembali lagi mengecek ke kandang kuda, di mana itu adalah tempat terakhir Sophie meletakkan kudanya dan keluar dalam keadaan mati. Bapak Walter menemukan sebuah pendan kalung yang terbuat dari kayu. Pendan yang berbentuk lonjong itu diputar dan berbentuk love. Lalu ketika dia membukanya terdapat foto Eisenheim ketika dia masih muda. Ditambah lagi ketika foto itu terjatuh, Bapak Walter menemukan batu permata yang lain, yaitu batu permata yang berwarna hijau yang sepertinya itu adalah batu permata yang tertempel di pedang milik putra mahkota. Tepat